Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kali ini saya akan berbagi resep dan cara bikin lumpia rebung. Ini rasa dan aromanya khas Semarang banget. Bisa dibilang ini enaknya tuh ngangenin. Manis gurihnya tuh pas. Cara buatnya juga simple. Cocok juga buat snack pengajian, rapat, arisan, acara keluarga, atau ide jualan frozen food juga bisa. Yuk nggak pakai lama, langsung aja kita intip cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, ini ada 1 kg wortel. Pilih wortel yang masih muda karena dia punya rasa yang lebih manis dan bagian tengahnya itu kan gak keras, sehingga masih bisa dimakan. Nah, cara pilih wortel yang masih muda itu ditandai dengan bagian tengahnya yang kecil. Lingkarannya ini ya. Nah, jadi semakin lebar bagian tengahnya itu, semakin dia itu tua dan bagian tengahnya itu keras. Nah, ini akan kita potong korek memanjang. Caranya simple banget seperti ini. Nah, potong hingga habis. Nah, ini kenapa kita potong memanjang? Itu biarkah atau bahasa Jawanya itu apa ya? Biar jadi banyak gitu, bisa jadi banyak sehingga nantinya itu nggak terlalu kempes pas dia tuh matang. Nah, kalau dimakan sendiri itu kan sebenarnya nggak masalah mau potong model gimana, tapi ini kan kalau buat pesanan snack atau dijual itu harus dipertimbangkan agar bahan yang ada jadinya itu bisa sesuai dengan target. Nah, ini jadinya wortel 1 kg setelah dipotong korek memanjang. Lalu ada 500 gram rebung. Ini saya beli yang sudah matang atau udah direbus sama penjualnya. Ini juga akan kita potong korek memanjang. Cara milih rebung yang masih muda ini gampang banget. Cukup dipencet dengan ujung kuku. Nah, jika dia itu empuk maka dia masih muda. Jika keras, meskipun direbus lagi nanti jadinya tuh tetap keras. Nah, ini jadinya setelah dipotong korek memanjang. Lanjut ada 500 gram dada ayam filet yang sudah saya rebus. Ini akan kita suwir-suwir kasar aja. Kenapa kok disuwir kasar aja? Agar rasa dan tekstur ayamnya itu masih dapat. Nah, ini bisa ditambahkan udang sesuai selera teman-teman aja. Lanjut ada 500 gram kecambah. Bumbu halusnya simpel banget. Di sini ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 7 butir merica atau 1 sendok teh merica bubuk lah. Lalu ada 1 sendok makan ebi, nanti kita goreng sebentar dan haluskan. Fungsinya buat nambah aroma gurihnya aja. Ada 2 batang daun bawang, lalu saus-sausnya ini ada 1 saset saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, ini bisa di skip kalau teman-teman nggak ada di rumah. Lalu ada 2 sendok makan saus raja rasa. Fungsinya tuh buat nambah aroma dan rasa manis gurih. Nah, untuk mereknya saya cocok pakai merek Kenari ya, karena dia tuh punya rasa dan aroma yang lebih kuat. Lanjut ke langkah pembuatannya. Pertama, rebus dulu rebung yang sudah dipotong-potong ini selama 10 menit saja. Fungsinya buat menghilangkan sisa rasa pahit dan bau pesing pada rebung. Nah, nggak perlu lama juga karena ini saya beli rebungnya tuh udah mateng ya. Karena kalau terlalu lama maka aroma khas rebungnya tuh malah hilang, sehingga aroma lumpia khas Semarangnya tuh akan jadinya nanti kurang gigit gitu ya. Nah, jika sudah 10 menit matikan apinya, cukup bilas sekali saja dan tiriskan. Panaskan sedikit minyak, goreng rebung sebentar saja lalu haluskan. Nah, ini masih pakai sisa minyak goreng rebon tadi. Tumis bumbu halus. Masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris agar bumbu nggak gampang gosong.
Nah, setelah tercium aroma harum, tambahkan minyak wijen dan saus raja rasa. Nah, ini agak besarkan apinya ya. Nah, ini mudah muncul aroma harum banget. Kecilkan lagi apinya, lalu masukkan udang rebon goreng yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan ayam, udang atau mix antara ayam dan udang. Tumis kurang lebih sekitar 5 menitan hingga tingkat kematangan si proteinnya ini pas. Nah, fungsinya agar isian lumpia ini ketika di frozen itu nggak berubah tekstur dan rasa atau nggak gampang basi ya. Nah, ini bisa dilihat yang tersisa hanya minyak, itu menandakan bahwa dia udah matang. Si ayamnya ini udah matang dan nggak mengeluarkan air. Lalu kita bisa mulai masukkan si wortel dan rebungnya. Aduk rata tanpa menambahkan air. Nah, inilah tips agar isian lumpia itu nggak gampang basi. Nah, di stage ini kita bisa mulai masukkan saus tiramnya. Bumbui dengan 2 sendok teh garam, 1,5 sendok makan gula, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata. Nah, meski tidak menambahkan air, teman-teman nggak perlu khawatir gosong karena sayuran ini akan mengeluarkan air saat dipanaskan. Nah, setelah diaduk rata, tutup wajan dan biarkan kurang lebih selama 15 menit. Nah, bolehlah sesekali dibuka buat ngecek apa ada yang nempel atau enggak. Nah, ini sudah 15 menit, kita bisa koreksi rasa sekaligus cek tingkat kematangan sayurnya. Nah, lumpia ini tuh jenis jajanan gurih tapi cita rasa dari isiannya tuh cenderung manis. Jadi kayak sosis Solo, lemper, itu kan isiannya punya cita rasa manis. Tapi pas dimakan bersama dengan kulitnya itu menghasilkan cita rasa yang gurih. Nah, seperti itu juga lah lumpia Semarang. Jadi cita rasa dari isiannya itu cenderung manis. Yang perlu disesuaikan dengan lidah masing-masing ialah tingkat kemanisannya. Nah, jika dari awal itu isiannya tuh dibikin lebih ke asin, maka setelah digoreng bersama dengan kulitnya, maka rasa yang dihasilkan itu akan lebih asin lagi dan jadinya kurang enak juga. Karena rasanya kurang pas, nih saya tambahkan 1 sendok makan gula, 1/2 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh lada bubuk. Aduk rata dan masukkan togenya. Aduk rata lagi hingga togenya layu, jangan lupa koreksi rasa. Ingat juga ini tanpa tambahan air ya teman-teman. Setelah togenya layu, matikan kompor dan angin-anginkan isian lumpianya. Nah, ini saya pinggir-pinggirkan agar uap panasnya itu nggak terperangkap dalam isian lumpianya ya. Nah, kenapa harus tunggu dingin dulu baru bisa dilipat? Agar lumpia ini nggak gampang basi. Jadi kalau dia tuh panas-panas, dalam kondisi panas lalu dia dilipat, maka uap panasnya inilah yang akhirnya terperangkap dan bikin isian lumpia itu cepat basi. Untuk kulit lumpianya ini saya beli frozen, banyak ditemui juga di toko-toko frozen. Jika beli dalam kondisi frozen, itu baiknya dikeluarkan dulu dalam suhu ruang 1 hari sebelum buat lumpia. Jadi nggak bisa kita beli frozen lalu langsung dibikin karena dia itu pasti lengket banget. Nah, ini saya pisahkan satu persatu dulu biar nanti pas proses pengisiannya tuh lebih cepat. Lalu siapkan tepung apapun, bisa maizena, tapioka, atau terigu, beri sedikit air sebagai lemnya. Oke, kita bisa mulai proses pengisiannya. Siapkan kulit lumpia, isi dengan 1 sendok penuh isian lumpia. Lipat yang rapi lalu lem, gampang banget kan? Pastikan padat atau nggak kopong agar nggak nyerap banyak minyak. Jadi salah satu sebab lumpia itu berminyak ialah kopong. Nah, ruang kopong inilah yang nantinya akan diisi sama minyak saat proses penggorengan, sehingga menyebabkan kulit lumpia ini jadi berminyak. Lanjutkan prosesnya hingga kulit habis.
Nah ini jadi 50 pieces lumpia, tapi masih ada sisa ini ya. Jadi akan saya bikinkan nanti kulit lumpia basah. Jadi ada varian lumpia goreng dan lumpia basah. Oke, kita bisa mulai goreng si lumpianya. Panaskan minyak. Nah kalau belum sereng kayak gini tandanya dia belum panas. Kita bisa tunggu sebentar lagi. Nah ini sudah panas, kita bisa mulai masukkan lumpianya. Karena pada dasarnya dia tuh udah matang, maka kita nggak butuh waktu lama buat ngegorengnya. Jadi bisa 1 menit pertama, lalu 1 menit kedua dibalik gitu. Atau nggak, kadang nggak sampai juga bisa. Pastikan minyaknya benar-benar panas juga agar lumpia tuh nggak nyerap banyak minyak. Nah kalau sudah selesai kita bisa tiriskan. Goreng lagi sampai habis. Nah tips penting saat meniriskan, posisi lumpia tuh harus berdiri atau vertikal ya. Jadi jangan ditumpuk. Bisa dipastikan kalau dia tuh ditumpuk, maka bagian bawah itu akan mandi minyak. Dan setelah dia ditiriskan, itu jangan langsung dikonsumsi. Jadi berikan waktu 2-3 menit buat si lumpia itu untuk meniriskan minyaknya. Jadi biar minyaknya turun dulu 2-3 menit baru bisa dikonsumsi. Itu kalau kita lihat orang-orang jualan itu kan diberdirikan terus ditiriskan baru dimasukkan tuh. Nggak langsung ya, karena kalau langsung dia bakal berminyak. Nah ini saya contohkan jika waktu meniriskannya itu kurang banyak, jadinya kayak gini. Nah minyaknya tuh ngecembang, bisa dibayangkan kan kalau dia tuh minyaknya ada di perut kita. Oke, kita bisa mulai bikin kulit lumpia basahnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, ini saya pakai segitiga. Tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata. Lanjut masukkan 1 butir telur. Nah ini kalau nggak ada bisa di skip, diganti dengan 50 ml air. Lalu masukkan sedikit demi sedikit 300 ml air sambil diaduk rata. Nah setelah rata saring agar nggak bergerindil. Lalu panaskan fry pan, ini saya pakai ukuran diameter 10 cm ya teman-teman. Lalu olesin tipis-tipis aja dengan minyak atau bisa tisu yang dicelupin ke minyak sedikit agar nggak terlalu banyak. Tuang 1 sendok sayur atau lebih. Tunggu hingga warnanya berubah dan angkat. Jika adonan masih lengket pada fry pan itu tandanya dia masih belum matang ya teman-teman. Lanjut panggang sebentar, lalu bisa langsung diangkat. Ulangi proses yang sama hingga adonan habis. Nah untuk satu resep ini jadi sekitar 10 lembar kulit lumpia basah. Nah ini dia hasil kulit lumpia basahnya, elastis dan gak mudah robek. Asalkan kulit lumpia ini dalam kondisi dingin ya. Jadi kalau dia tuh masih panas, jangan kebanyakan dipegang-pegang karena dia masih rapuh atau rawan robek. Nah proses lipat lumpia basahnya ini sama seperti ini, tanpa dilem. Tuh kita bisa melihat dia tanpa dilem tuh udah lengket. Nah seperti ini bisa langsung dikonsumsi. Nah itulah pentingnya jangan gunakan api besar ya. Jadi sedang cenderung kecil agar dia itu enggak kayak apa ya, bentol-bentol gitu. Jadi biar mulus hasilnya. Oke, ini dia lumpia goreng dan lumpia basahnya. Rasa dan aromanya khas Semarang banget yang ngangenin. Aroma rebungnya ini juga pas, bisa menggugah selera. Kolaborasi manis gurihnya itu juga pas. Ada sensasi gurihnya daging ayam saat gigit sehingga menjadikan lumpia ini tuh spesial. Apalagi ditambahin udang. Cocok sekali dijadikan stok camilan atau snack saat ada acara. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tonton resep-resep lezat selainnya di channel Dewi Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.